Koko ayam telah terdengar, namun sang surya masih malu-malu bangun dari peraduan. Padahal Fajar Shadiq sudah menyapa dan Fajar Lajib mulai sirna. Dalam sayup-sayup senyap menyeruak azan subuh yang bergelanggang, membangunkan jiwa-jiwa yang terlena dari buayan-buayan mimpi indah. Bagi sebagian insan pertiwi di bumi Kota Raja, dini hari seperti ini bukanlah saat yang tepat untuk meratap dan bermalas-malasan. Beratnya beban dalam kepakan sayap kehidupan takkan menghilangkan arti beningnya sebuah harapan. Asa mereka mengalun syahdu seindah syair yang didendangkan para pujangga tempo dulu. Bapak Ibu jemaah sekalian yang saya muliakan, pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara melalui mitra Dewan Masjid Kabupaten Kutai Kartanegara salah satu langkah konkret untuk mendorong bagaimana ada perubahan wawasan baru di dalam mengelola masjid. Kutai Kartanegara adalah sebuah kabupaten yang berada di Provinsi Kalimantan Timur, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini berada di Kecamatan Tenggarong, memiliki luas wilayah sebesar 27.263,10 km persegi dan luas perairan sekitar 4.097 km persegi. Kabupaten ini dibagi dalam 18 wilayah kecamatan dan 225 desa per kelurahan. Berdasarkan sensus penduduk tahun 2020, wilayah Kutai Kartanegara ini dihuni oleh 734.485 jiwa dengan sebaran penduduk rata-rata 28 jiwa per kilometer persegi. Dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita ke Pulau Kalimantan. Nggak mungkin sebuah keputusan itu disampaikan tanpa sebuah argumentasi, data, fakta-fakta lapangan yang matang. Ini harus sangat terencana, sangat matang, sehingga saat memutuskan itu betul-betul kondisinya betul-betul benar. Kita tidak ingin tergesa-gesa, tetapi ingin secepatnya pindah ke Kalimantan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota, wilayah Kutai Kartanegara dan Penajam Pasir Utara telah ditetapkan menjadi bagian dari wilayah Ibu Kota Negara baru. Urgensi pemindahan Ibu Kota Negara ini telah disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia pada sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia pada tanggal 16 Agustus 2019. Ibu kota negara yang kelak akan dinamai Nusantara ini adalah satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus tingkat provinsi yang wilayahnya menjadi tempat kedudukan ibu kota negara sebagaimana ditetapkan dan diatur dengan undang-undang tersebut. Dengan luas wilayah kabupaten yang hampir sama dengan 3/4 luas wilayah Provinsi Jawa Barat, ditambah urgensitas atas pengembangan wilayah IKN baru, maka mau tidak mau Kutai Kartanegara harus berbenah infrastruktur, tanggap dengan cepat dan meningkatkan profesionalisme di segala bidang, khususnya kebutuhan akan sarana dan prasarana transportasi, pasokan listrik merata dengan harga terjangkau, serta sosialisasi dan pemenuhan kebutuhan melek teknologi bagi penduduk Kutai Kartanegara. Topografi wilayah Kutai Kartanegara sebagian besar bergelombang dan berbukit dengan kelerengan landai sampai curam. Selain masalah topografi, wilayah pedalaman dan perbatasan pada umumnya lebih sulit untuk diakses karena merupakan kawasan pegunungan dengan ketinggian antara 500 hingga 2000 meter di atas permukaan laut. Oleh karena itu, banyak wilayah kukar yang tidak mudah diakses.
Infrastruktur jalan terus dibenahi, walaupun di beberapa titik masih ada jalan yang rusak. Terjadi kemacetan yang cukup panjang hingga sejauh 4 km di Dusun Pendamaran Desa Tuanatuha, Kecamatan Kenohan, Kutai Kartanegara pada Rabu 16 Februari 2022. Dari 153 desa, 44 kelurahan, dan 18 kecamatan di Kukar, ada 33,1% atau 724,2 km jalan kabupaten yang kondisinya jalannya rusak dan 78,66 km rusak berat. Walau Kutai Kartanegara ini termasuk wilayah beriklim tropis, namun curah hujan tidak merata setiap bulannya. Cuaca yang kadang bisa berubah secara ekstrim juga menambah tingkat kesulitan pembangunan infrastruktur di beberapa sudut wilayah kota raja ini. Namun keresahan ini sudah ditangkap oleh pimpinan dan aparat pemerintah Kabupaten Kukar pilihan Pilkada tahun 2021. Begitu selesai dilantik, Bupati dan Wakil Bupati terpilih Edi Damansyah Randy Solihin menggelar ngape hambat atau obrolan pagi bersama organisasi perangkat daerah OPD dalam rangka penyusunan RPJMD 2021 hingga 2026 di ruang serbaguna kantor Bupati Tenggarong. Kegiatan itu akhirnya menyimpulkan matriks visi dan misi pemerintahan, yakni mewujudkan masyarakat Kutai Kartanegara yang sejahtera dan berbahagia. Visi dan misi tersebut diperkenalkan kepada masyarakat sebagai jargon Kukar Idaman. Visi misi Kukar Idaman insya Allah akan kami jalankan dengan penuh dedikasi dan tanggung jawab, dengan mengoptimalkan dukungan seluruh sumber daya yang kita miliki, baik sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya aset, modal pengetahuan, modal sosial dan potensi, pembiayaan yang keseluruhannya menjadi amanah yang dijalankan untuk pencapaian Kutai Kartanegara yang kita idam-idamkan, yakni sejahtera dan berbahagia dengan semangat inovasi, berdaya saing, dan mandiri. Dari sektor infrastruktur penerangan, teknologi baru dan terbarukan bisa jadi alternatif pilihan pemerintah untuk mengganti pasokan listrik yang selama ini mengandalkan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU). Desa Moranggelam adalah salah satu contohnya. Desa ini merupakan salah satu desa di Kabupaten Kutai Kartanegara yang secara topografi letaknya berada di pinggiran danau melintang. Dengan kondisi geografis yang terpencil, akses transportasi yang terbatas hanya melalui sungai dan danau, serta jauh dari jangkauan PT PLN Persero, membuat daerah ini sulit menikmati infrastruktur layanan dasar. Salah satunya adalah layanan listrik. Berakar dari masalah tersebut, pemerintah daerah Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral mengembangkan gagasan berupa pembangunan pembangkit listrik tenaga surya, PLTS komunal yang pengelolaannya diserahkan kepada masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa BUMDes. Inovasi ini dinamakan Kelola Listrik Komunal Muara Anggelam atau KLIKMI. Mudah-mudahan dengan inovasi ini kita kembangkan di beberapa desa. Ini sudah ada, kita bangun lagi, satu di Kecamatan Anggana, di Desa Sepatin, di Dusun Banjaran di sana, juga PLTS komunal. Karena masih ada 26 desa dari 193 desa yang ada di Kutai Kartanegara yang memang tidak tersentuh oleh infrastruktur PLN yang solusinya melalui kelola listrik komunal seperti di Moranggelam. Sementara di sektor infrastruktur jalan, data dari Dinas Pekerjaan Umum Tenggarong mencatat bahwa jalan yang sudah diperbaiki dari tahun 2020 hingga 2022 per 31 Agustus adalah sebagai berikut. Tahun 2020, sepanjang 1.532,25 km dari 2.193,02 km yang direncanakan. Tahun 2021, sepanjang 1.390,34 km dari 2.193,023 km yang direncanakan. Tahun 2022, sepanjang 1.261,447 km dari 2.193,023 km yang direncanakan. Dan perbaikan jalan ini dibagi dalam beberapa jenis permukaan. Hot mix tahun 2020 sepanjang 406,88 km.
Tahun 2021 sepanjang 250,57 km. Tahun 2022 sepanjang 277,24 km. Beton tahun 2020 sepanjang 851,00 km. Tahun 2021 sepanjang 941,07 km. Tahun 2022 sepanjang 1148,65 km. Kerikil tahun 2020 sepanjang 585,20 km. Tahun 2021 sepanjang 677,89 km. Tahun 2022 sepanjang 493,65 km. Tanah tahun 2020 sepanjang 349,95 km. Tahun 2021 sepanjang 323,49 km. Tahun 2022 sepanjang 230,72 km. Sementara teknik lapis penetrasi makadam atau lapen makadam baru digunakan di era 2022 dan permukaan jalan yang sudah diperbaiki dengan teknik ini adalah sepanjang 42,77 km. Di sisi lain, perlahan tapi pasti, pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, dalam hal ini Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo Kukar, terus berbenah. Mereka telah mensosialisasikan dan melaksanakan program internet desa untuk mengatasi sulitnya akses telekomunikasi dan internet terutama di daerah yang jauh dari perkotaan. Berdasarkan berita tertanggal 1 September 2022 yang dimuat laman Diskominfo Provinsi Kaltim, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo Kaltim Muhammad Faisal menjelaskan, Diskominfo Provinsi Kaltim sudah melakukan pembukaan jaringan internet desa sejak tahun kemarin. Mereka sudah mulai membantu uji coba mengatasi akses internet di desa-desa setelah dikeluarkannya Undang-Undang Cipta Kerja yang memungkinkan kota maupun provinsi kembali bisa aktif membantu akses telekomunikasi. Dari data yang tersimpan di Diskominfo Kukar, Kabupaten Kutai Kartanegara sebenarnya memiliki 23 titik internet desa yang harus dipenuhi dengan perincian sebagai berikut. Desa-desa yang sudah tersambung jaringan telekomunikasi, pengadaan penguat sinyal riveter secara mandiri oleh pemerintah desa adalah Desa Bendang Raya, Kecamatan Tenggarong, Desa Sukabumi, Kecamatan Kota Bangun, Desa Rentau Hompang, Kecamatan Muara Kaman, Desa Buluksen, Kecamatan Tabang, dan Desa Batu, Kecamatan Muara Muntai. Sementara itu, 8 desa yang masih dalam taraf studi lapangan adalah Desa Salocela, Kecamatan Muara Badak, Desa Muhuran, Kecamatan Kota Bangun, Desa Seblimbingan, Kecamatan Kota Bangun, Desa Wonosari Rimba Ayu 7, Kecamatan Kota Bangun, Desa Kupang Baru, Kecamatan Muara Kaman, Desa Muara Alo, Kecamatan Muara Muntai, Desa Tanjung Batuk Harapan, Kecamatan Muara Muntai, dan Desa Longlalang, Kecamatan Tabang. Dan 10 desa yang masuk dalam program Kementerian Kominfo adalah Desa Benua Baru, Kecamatan Kota Bangun, Desa Muara Anggelam, Kecamatan Muarawis, Desa Lombleh Modang, Kecamatan Kembang Janggut, Desa Muara Tubok, Kecamatan Tabang, Desa Muara Kebak, Kecamatan Tabang, Desa Muara Salung, Kecamatan Tabang, Desa Muara Tik, Kecamatan Tabang, Desa Muara Belinau, Kecamatan Tabang, Desa Umak Dian, Kecamatan Tabang, dan Desa Umak Tukung, Kecamatan Tabang. Peristiwa-peristiwa tersebut hanyalah sebagian kecil yang membuat senyum tulus mengembang di wajah-wajah rakyat Kota Raja. Kerja keras dan konsistensi dari pemerintah Kukar dengan gemilang telah mengubah jargon Kukar Idaman menjadi sebuah tindakan nyata yang telah dibuktikan oleh Bupati dan Wakil Bupati terpilih Edi Damansyah Randy Solihin. Karena kunci keberhasilan yang sebenarnya adalah konsistensi. Dan ketika konsistensi itu mengalami jalan buntu, tak ada salahnya kalau beralih pada nasihat Albert Einstein. Cobalah untuk tidak menjadi orang yang sukses, tetapi jadilah orang yang bernilai.